Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar komputasi dengan judul Analisis Dataset Penggunaan Mobil Hyundai dari tahun 2006 hingga 2017. Sebelumnya, perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Olivia Mahetarawan dengan NIM 169220118. saya Muhammad Edit Bumi dengan NIM 169222022. Perkenalkan, saya Zaki Abdul Malik Syawal, NIM 169222026. Perkenalkan, saya Jovan Bagus Waskito, NIM 169222030. Sebelum mulai pada demonstrasi data, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi data dan file. Data ini mengambil judul analisis dataset penggunaan mobil Hyundai dari tahun 2006 hingga 2017. Data ini berisi informasi mengenai detail penggunaan mobil yang mengandung 9 atribut. Atribut ini berisi model, year, price, transmission, mileage, fuel type, tax, MPG, dan engine size. Berikut poin penting dalam data yang ditinjau. 1. Format data yaitu CSV. 2. Ukuran atau dimensi dengan 4861 baris dan 9 kolom. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan tipe data. Di sini saya hanya akan membacakan dari nomor 1 sampai 3 dan untuk selanjutnya dapat Anda lihat secara sendiri. Untuk yang pertama ada model dengan jenis data kategorikal ordinal yang memiliki arti jenis-jenis mobil merek Hyundai, year atau tahun dengan jenis data kuantitatif kontinu yang memiliki arti tahun registrasi mobil. Yang ketiga ada price dengan jenis data kuantitatif kontinu dengan arti harga dalam euro. Next. Nah, untuk selanjutnya tinjauan data yang akan kita representasikan yaitu berupa statistika data, korelasi, dan visualisasi. Nah, untuk statistik saya akan membacakan atau menjelaskan mengenai statistika data. Nah, data pada statistik terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang pertama untuk data kuantitatif itu merupakan data yang dapat diukur dan biasanya data berisi data berupa angka. Nah, data jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif diskrit dan kuantitatif kontinu. Nah, kuantitatif diskrit sendiri adalah data yang memiliki nilai atau yang nilainya memiliki kemungkinan nilai terbatas antara nilai satu dan nilai lainnya secara terpisah. Nah, sedangkan data kuantitas kontinu adalah data yang memungkinkan memiliki nilai yang tak terbatas dalam suatu range, sehingga memiliki korelasi antara satu dan yang lainnya dan akan terus meningkat atau menurun. Nah, untuk data kualitatif merupakan data yang berupa huruf dan bukanlah data numerik atau berupa abjad, yang isinya data abjad, dan biasanya data ini agak susah untuk direpresentasikan sebagai angka. Nah, seperti contoh misalnya data nama atau data yang berupa jenis-jenis atau tipe. Nah, data ini juga sering disebut data kategorikal karena secara artian dapat dikategorikan sesuai dengan tipe atau grup pada data tersebut. Nah, yang pertama, untuk data kualitatif, data yang akan kami tinjau yang bersifat kualitatif adalah berupa kategori dan jumlah kategorinya. Nah, data kualitatif tersebut adalah berupa atribut model, transmission, dan fuel type. Nah, untuk mencari kategori dari data tersebut, kita dapat menggunakan komen unik pada Excel. Nah, untuk formatnya berupa sama dengan unik dalam kurung array atau range pada data yang kalian miliki. Nah, array di sini merupakan data yang ingin ditinjau untuk mendapatkan kategori yang terpisah. Nah, untuk mencari nilai atau jumlah dari kategori tersebut dapat menggunakan fungsi COUNTIF, yaitu sama dengan COUNTIF dalam kurung range. Nah, sesuai dengan format yang ada. Nah, kita lanjut dengan data kualitatif yang sudah saya ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan jelaskan terlebih dahulu mengenai data kuantitatif. Nah, untuk data kuantitatif ini yang akan ditinjau adalah rata-rata, standar deviasi, persentil, nilai maksimum minimum, serta median. Nah, untuk kategori numerik, data yang kami miliki berupa price, tax, year, MPG, engine size, dan mileage. Nah, untuk mencari rata-rata ada penggunaan fungsi average, dan untuk mencari standar deviasi ada penggunaan fungsi
standar deviasi stddev.s dalam kurung format yang sudah dicantumkan, dan untuk persentil sama, yaitu persentil sama dengan array, dan kategori persentil tersebut, sedangkan nilai maksimum dan minimum juga memiliki, serta median juga memiliki format yang sama, namun komen yang berbeda saja. Nah, untuk data kuantitatif, beginilah yang sudah saya dapatkan dari data yang sudah saya miliki atau data yang kami tinjau. Inilah data yang sudah kami dapatkan dan kami hitung. Nah, setelah itu saya akan mendemonstrasikan untuk mengenai cara mendapatkannya di Excel. Untuk mencari model, kita dapat menggunakan fungsi unik dari range asal A2 sampai A4861, dan untuk mencari nilai daripada masing-masing kelompok tersebut dan menggunakan fungsi count if. Count if dari A2 sampai A4861. Nah, untuk di sini kita dapat menggunakan kriteria ini. Nah, karena kita akan menggunakan data terus-menerus dan biar cepat, kita dapat mengunci masing-masing sel dan kolom. Nah, dapatlah di sini. Nah, sampai ke bawah begini untuk data kualitatif. Dan untuk kuantitatif, nah, kita untuk kualitatif diminta rata-rata. Untuk mencari rata-rata menggunakan average. Karena kita akan mengambil contoh year B2 sampai B4861. Berikut standar deviasi stddev B2 sampai B4861. Dan begitu pula persentil dari B2 sampai B4861. Nah, untuk persentil saya akan mengambil contoh kategori 10%. 10% yaitu berarti 0,1 berikut. Dan jika ingin mengambil 15% atau 25%, bisa diganti dengan kategori tersebut. Nah, setelah itu menggunakan nilai maksimum dan minimum, karena memiliki tipe yang sama, saya akan mencontohkan hanya nilai maksimum. Sudah. Nah, untuk nilai minimum memiliki format yang sama, dan median pun juga memiliki yang sama. Nah, lalu dilanjutkan dengan visualisasi data. Visualisasi data. Visualisasi data adalah proses menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk merepresentasikan data. Visualisasi data menerjemahkan data yang kompleks bervolume tinggi atau numerik menjadi representasi visual yang lebih mudah untuk diproses. Alat visualisasi data meningkatkan dan mengotomatiskan proses komunikasi visual untuk mendapatkan hasil yang akurat dan detail. Boleh di next. Sesuai dengan permintaan yang ada di panduan kerja tugas 2, diperlukan 3 jenis grafik dengan fungsi yang berbeda-beda. Pertama, ada grafik penampilan perbandingan kategori. Visualisasi ini melibatkan 2 variabel yang kemudian menunjukkan proyeksi dari data tersebut dalam bentuk titik-titik pada grafik. Pada grafik ini juga ditunjukkan garis rata-rata atau garis besar dari data tersebut. Garis ini menunjukkan arah proyeksi dari kumpulan titik-titik tersebut yang didapatkan melalui rata-rata nilai data tersebut. Grafik ini juga dapat digunakan untuk melihat dan menentukan korelasi antara 2 variabel tersebut. Pada grafik pertama, terlihat bahwa garis proyeksi dari scatter plots menunjukkan garis yang terus menanjak ke atas. Ini berarti bahwa pajak akan semakin meningkat seiring meningkatnya harga kendaraan. Kemudian pada grafik kedua, terdapat grafik penampilan perubahan terhadap waktu. Visualisasi juga dapat digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi seiring waktu. Untuk mencapai ini, hanya perlu membandingkan antara variabel yang dipertanyakan dengan satuan waktu yang tercatat. Dengan ini, akan diperoleh grafik yang menunjukkan perubahan variabel tersebut seiring waktu. Pada grafik kedua ini, terlihat bahwa garis proyeksi menunjukkan garis yang menurun. Hal ini memiliki arti bahwa ukuran mesin yang diciptakan akan semakin mengecil seiring berjalannya waktu. Lalu grafik terakhir adalah grafik hubungan seluruh variabel. Grafik ini menunjukkan hubungan seluruh variabel dalam bentuk numerik. Namun terdapat nilai yang terlalu kecil sehingga nilai tersebut tertimpah dan tak terlihat. Kemudian saya akan mendemonstrasikan cara untuk membentuk salah satu grafik. Jadi di sini kita didapatkan data yang sudah kita peroleh. Kemudian pada demonstrasi ini saya akan membuat grafik antara mileage dan price. Yang pertama harus dilakukan adalah memblokir 2 variabel tersebut, kemudian klik insert, dan untuk memudahkan pilihan charts, kita hanya perlu mengklik recommended charts. Kemudian pilih salah satu yang dari recommended, lalu klik OK. Kemudian grafik sudah terbentuk. Kemudian hal yang kita hanya perlu lakukan adalah mengubah judulnya menjadi grafik mileage terhadap
waktu, dan grafik pun sudah selesai. Selanjutnya ada korelasi. Jadi korelasi adalah teknik statistik untuk menunjukkan keeratan hubungan dari dua variabel data kuantitatif. Koefisien korelasi sendiri adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya suatu korelasi. Koefisien korelasi memiliki rentang dari min 1 hingga 1. Jika nilai koefisien korelasi semakin mendekati min 1 atau 1, maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Nah, tanda positif itu menyatakan bahwa hubungan saling berbanding lurus, dan tanda negatif menyatakan bahwa hubungan saling berbanding terbalik. Untuk mencari nilai koefisien korelasi, pada program Excel dapat menggunakan fungsi korel, dengan rumus sama dengan korel ray 1 sampai ray 2. Nah, kalau ray 1 itu sebagai sumbu X dan ray 2 itu sebagai sumbu Y. Nah, untuk memperjelas korelasi antara dua variabel data kuantitatif, diperlukan visualisasi. Nah, visualisasi akan ditampilkan dalam bentuk diagram tebar atau scatter plot. Berikut cara membagikan visualisasi korelasi pada program Excel. Pertama, pilih menu Insert pada menu bar, lalu pada bagian Charts, pilih chart yang berupa scatter. Saat scatter udah muncul, klik kanan scatter yang masih kosong tersebut, dan pilih Select Data. Next. Lalu tekan Add, dan isi bagian series X values dengan sebuah array variabel kuantitatif, dan series Y values dengan sebuah array variabel kuantitatif lainnya. Nah, ini adalah contoh grafik scatter plot. Saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan mencari nilai koefisien korelasi dan cara membagikan visualisasinya. Oke, pertama cara mencari nilai koefisien korelasi. Misalkan kita ingin mencari hubungan year dengan price. Maka yang harus kita lakukan adalah sama dengan rumus fungsi korelasi. Kita blok karena ada 4.861 data, lalu kita blok pada bagian price dan 4.861. Dan kita akan mendapat koefisien korelasi. Nah, untuk bagaimana cara membagikan visualisasi korelasinya, pertama pada menu Insert, kita pilih scatter plot kosong ini, lalu kita klik kanan, terus kita masuk ke select data, tekan add, dan isi series X values dengan year 4.861 data, lalu pada series Y values-nya pada di price 4.861 data. Lalu kita akan mendapatkan visualisasi korelasi itu. Kita dapat ganti chart title-nya dengan grafik korelasi antara year dengan price. Oke. Berikut adalah hasil-hasil grafik korelasi dan korelasi dari berbagai data kuantitatif. Yang pertama ada grafik korelasi dan korelasi price dengan MyElch. Nah, ini korelasinya cukup dan berbanding terbalik. Lalu ada grafik korelasi price dan korelasi price dengan teks, yaitu korelasi cukup dan berbanding lurus. Yaitu yang ketiga ada grafik korelasi dan korelasi price dengan MPG, korelasi cukup dan berbanding terbalik. Yang keempat ada grafik korelasi dan korelasi price dengan engine size, yaitu korelasi kuat dan berbanding lurus. Yang kelima ada grafik korelasi dan korelasi MyElch dengan teks, yaitu korelasi sangat lemah dan berbanding terbalik. Yang keenam ada grafik korelasi dan korelasi MyElch dengan MPG, yaitu korelasi sangat lemah dan berbanding lurus. Yang ketujuh ada grafik korelasi dan korelasi MyElch dengan engine size, yaitu korelasi sangat lemah dan berbanding lurus. Yang ke-8 adalah grafik korelasi dan korelasi teks dengan MPG, yaitu korelasi cukup dan berbanding terbalik. Yang ke-9 ada grafik korelasi dan korelasi teks dengan engine size, yaitu korelasi sangat lemah dan berbanding lurus. Next. Yang ke-10 ada grafik korelasi dan korelasi MPG dengan engine size, yaitu korelasi sangat lemah dan berbanding terbalik. Yang ke-11 adalah grafik korelasi dan korelasi year dengan price, yaitu korelasi kuat dan berbanding lurus. Yang ke-12 ada grafik korelasi dan korelasi year dengan MyElch, yaitu korelasi kuat dan berbanding terbalik. Yang ke-13 ada grafik korelasi dan korelasi year dengan teks, yaitu korelasi cukup dan berbanding lurus. Yang ke-14 ada grafik korelasi dan korelasi year dengan MPG, yaitu korelasi sangat lemah dan berbanding terbalik. Yang ke-15 yaitu grafik korelasi dan korelasi year dengan engine size, yaitu nilai koefisien korelasi mendekati 0, sehingga dia tidak memiliki korelasi. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.